Sahabat Yakobian, tahukah Anda bahwa setiap saat kita dihadapkan pada pilihan untuk melangkah mencapai tujuan hidup kita? Apakah pernah terpikirkan dalam benak kita bahwa setiap langkah kita sesungguhnya adalah anugerah? Mengapa dikatakan anugerah? Kita tahu anugerah adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang bersifat adikodrati, artinya melebihi kodrat alam atau duniawi. Nah, anugerah Tuhan itu diberikan semata-mata karena kemurahan hati Allah, bukan karena jasa-jasa kita, dan itu mengarah pada keselamatan kita. Misalnya, anugerah kehidupan. Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita. Tuhan setiap hari menyelenggarakan rahmat. Kita tinggal menjalani hidup ini, tinggal bersama dan berjalan bersama Allah. Anugerah berupa kesehatan, umur panjang, keluarga dan sahabat yang baik, rezeki, iman yang memampukan kita percaya dan berserah pada Tuhan, keselamatan yang memampukan kita menjalani hidup ini, dan masih banyak lagi. Nah, termasuk di dalamnya anugerah berupa bahwa setiap langkah atau ayunan langkah kita itu juga anugerah. Sahabat Yakobian, kita tahu dan percaya bahwa Allah itu mempunyai rencana khusus untuk hidup kita masing-masing. Dan setiap rencana Allah itu indah untuk kita. Maka sesungguhnya dalam diri kita, dalam hidup harian kita, baik jasmani maupun rohani, baik dalam doa maupun dalam karya-karya kita, Tuhan itu sedang merendah hidup kita. Lewat setiap jejak langkah kita, Allah menuntun, mendampingi, mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang bermakna dan berkualitas. Karena itulah, setiap langkah kita sesungguhnya merupakan dunia baru yang dan terus bagi kita untuk menjalani dan memaknai kehidupan ini. Lalu menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita membuat hidup ini bermakna, baik bagi diri sendiri, orang lain, maupun bagi Tuhan. Untuk itu saya tertarik pada Alkisah berikut. Seorang profesor diundang untuk berbicara di komunitas basis militer. Di sana dia berjumpa dengan seorang prajurit yang menginspirasi dan tak mungkin ia lupakan. Namanya Rab. Waktu itu Rab diberi tugas untuk menjemput sang profesor. Setelah saling memperkenalkan diri, kemudian mereka menuju ke tempat pengambilan barang untuk mengambil koper sang profesor. Ketika berjalan keluar, Rab itu seringkali menghilang. Banyak hal yang ia lakukan. Ada saja, ia membantu seorang wanita tua yang kedapatan kopernya jatuh dan terbuka. Lalu ia mengangkat 2 anak kecil agar mereka dapat melihat Sinterklas. Kebetulan pada saat itu adalah bulan Desember menjelang Natal. Ia juga menolong orang yang tersesat untuk menunjukkan arah jalan yang benar. Nah, setiap kali setelah menolong, ia kembali ke sisi profesor itu sambil tersenyum lebar menghiasi wajahnya. Kata sang profesor, "Dari mana Anda belajar melakukan hal-hal seperti itu?" "Melakukan apa?" kata Rab. "Dari mana Anda belajar untuk hidup seperti itu?" "Oh," kata Rab, "selama perang saya kira." Lalu ia menuturkan kisah perjalanan tugasnya selama di Vietnam. Ia juga ceritakan saat membersihkan ladang ranjau dan bagaimana ia harus menyaksikan satu persatu temannya yang tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya. Lalu ia berkata, "Saya belajar untuk hidup di antara pijakan setiap langkah. Saya tak pernah tahu apakah langkah berikutnya itu merupakan pijakan yang terakhir bagi saya.
Sehingga dari situ saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan tak kalah mengangkat dan memijakkan kaki saya. Saya merasakan dan menyadari bahwa setiap langkah yang saya ayunkan merupakan sebuah dunia baru bagi saya. Dan saya kira sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini. Nah, sahabat Yakobian, menarik sekali bukan? Dari Alkisah tadi, kita dapat belajar bagaimana memaknai dan menghayati hidup kita dengan penuh kesadaran. Rab meyakini bahwa setiap langkah yang kita ayunkan, setiap langkah yang kita langkahkan merupakan harapan dan kehidupan baru. Setiap langkahnya disadari sebagai kehidupan yang penuh makna dan dijalani dengan menjadikan bahwa setiap tindakannya seolah-olah adalah tindakan yang sangat terakhir. Sahabat Yakobian, inilah sebenarnya inti untuk dapat menjalani hidup yang berkualitas, yakni hidup pada kesadaran setiap saat. Dan inilah salah satu cara membuat kita hidup kita bermakna dan hidup dalam kesadaran itu. Sahabat Yakobian, menikmati hidup dalam kesadaran berarti kita itu memberikan perhatian pada apa yang sedang kita kerjakan, ya, persis saat kita mengerjakan atau kita fokus pada apa yang kita kerjakan. Bahwa saat inilah saya melakukan itu dan itu bermakna bagiku. Misalnya saat duduk, kita sadar bahwa saat ini sedang duduk. Saat berjalan, sadar bahwa saat ini saya berjalan. Saat berdoa, sadar bahwa saya sedang berdoa, membangun relasi pribadi dengan Allah, mengangkat hati di hadapan Allah. Saat belajar, ya saya belajar. Saat makan, ya saya makan dan akhirnya mengalir penuh syukur. Kalau kita cermati dan renungkan, sebenarnya permasalahan yang kita hadapi terjadi semata-mata karena kurangnya kesadaran akan pada saat kita melakukan. Kita boleh menolak pernyataan ini, tetapi kalau kita sadari sebenarnya kita kadang-kadang kurang sadar melakukan sesuatu itu. Kita sering melakukan sesuatu secara otomatis. Saking rutinnya, lalu kita melakukan begitu saja. Yang penting berjalan baik. Yang penting sukses. Lalu akhirnya bergerak seperti robot. Lalu seringkali juga kita kurang menyadari perasaan yang muncul dalam diri kita setiap saat. Padahal melalui perasaan itulah yang mendorong kita melakukan berbagai tindakan. Sahabat Yakobian yang dikasihi Tuhan, dalam kisah tadi, Rab telah menunjukkan bagaimana kelimpahan hidup itu tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup, berapa usia kita, dan seberapa banyaknya pengalaman kita, melainkan ditentukan sejauh mana kita menjalani kehidupan ini secara berkualitas. Sejauh mana kita memaknai setiap peristiwa hidup kita, aktivitas kita dalam kesadaran yang penuh, serta memandang hidup kita itu sebagai anugerah. Anugerah istimewa dari Tuhan. Nah, berbicara tentang hidup itu anugerah, saya teringat sebuah syair lagu rohani berikut ini. Saya nyanyikan ya, refrennya saja. Hidup itu anugerah, hidup itu hadiah. Betapa bahagianya yang menyadarinya, betapa ringan langkah mereka. Nah, selain hidup itu anugerah, artinya hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang menyelenggarakan. Kita hanya tinggal menjalani dan menerima dalam kesadaran bersama rahmat Tuhan.
Dan selanjutnya kita atau hidup kita itu sesungguhnya juga kesempatan bagi kita untuk memancarkan kasih Tuhan, memancarkan kebaikan Tuhan dengan cara ya menerima hidup itu, melayani Tuhan dalam berbagai kesempatan. Maka hidup kita ini adalah kesempatan. Nah, saya akan nyanyikan atau kita nyanyi sama-sama yuk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Baiklah sahabat Yakobian, hidup kita memang anugerah, pemberian Tuhan, sekaligus menjadi kesempatan kita untuk melanjutkan karya keselamatan Tuhan di dunia ini. Kita dipanggil untuk membuat dunia ini semakin menjadi baik, menjadi tempat yang membahagiakan bagi kita. Kita dipanggil untuk membuat hidup kita ini terus bermakna dan akhirnya menjadi berkat. Tuhan telah memberikan kepada kita 24 jam setiap hari, menyediakan rahmat setiap langkah kita. Maka sesungguhnya kita tinggal berkata amin ya Tuhan, amin, karena Engkau membuat segalanya indah pada waktunya. Sahabat Yakobian, selamat bertumbuh dalam kesadaran bahwa setiap langkah kita adalah anugerah Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam kasih.